Jadi konteks tantangan baru yang istimewa. Beliau adalah Sang Dr. Rizal Khalid atau Jokowi, anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang kita tahu merupakan salah satu komisioner terpilih KPU ini dari 2022-2027. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba memanfaatkan pertemuan kami di salah satu kegiatan yang sering kali itu, dan saya berharap bahwa perbincangan saya dengan beliau akan menjadi sebuah pengayaan kita terhadap bagaimana KPU berjalannya serta badan ad hoc misalnya ke depan dalam menghadapi pemilu 2024. Jadi untuk saat ini beliau masih menjabat sebagai salah satu komisioner di KPU Provinsi Jawa Barat. Apa kabar? Baik. Jadi beliau adalah salah satu komisioner yang tentu saja lebih muda dari saya, tetapi pengetahuan, wawasannya itu di atas beberapa derajat. Bagaimana mengantarnya bahwa partisipasi itu ada dua jenis. Ada partisipasi elektoral dan ada partisipasi non elektoral. Partisipasi elektoral ini partisipasi yang Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ini memang bagian tempat umum, ya. Silakan. Oke, Bang, silakan. Ya. Itu calon pemilih nanti, calon pemilih. Ya. Enggak apa-apa. Sudah berpartisipasi. Itu partisipasi. Ya. Ya. Nggak ada kru yang jagain. Oke, Bang. Kita kembali ke partisipasi ya, elektoral. ada partisipasi elektoral dan ada partisipasi non elektoral. Nah, partisipasi elektoral ini partisipasi yang terkait dengan pemilu. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara siklus pemilu, ada pra pemilu, ada proses pemilu sendiri, dan pasca ada pemilu. pasca pemilu. Dan saat ini di bulan Maret, ini adalah pra pemilu. Nah, persiapan kita ya. Kenapa demikian? Karena tahapan pemilu rencananya akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Artinya saat ini adalah saat-saat yang paling penting bagi kita semua untuk mengkonsolidasikan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024, dan ini merupakan tahun yang paling bersejarah dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia, karena sejak tahun 1955 adanya pemilu secara nasional, belum pernah diadakan pemilu seperti yang akan terjadi di tahun 2024. Sehingga saya menyebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat. Tahun kedaulatan rakyat. Tahun kedaulatan rakyat. Sebuah tahun yang sangat monumental. Oleh karena itu, pada kesempatan ini melalui podcast yang dikelola oleh Bang Adi ini, saya ingin mengajak pada segenap kita semua sebagai anak bangsa untuk menyongsong persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024. Dan saya pikir hari ini dari sisi lanskap ataupun dari sisi infrastruktur komunikasi sudah sangat memungkinkan bagi seluruh rakyat Indonesia atau seluruh pemilih di pelosok tanah air ini dapat mengakses internet, walaupun mungkin ada beberapa titik yang masih mengalami blank spot atau daerah-daerah yang tidak terakses internet. Tapi bagi saya sekarang kita memiliki kesempatan yang besar untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemilihan. Bagaimana menjelaskan mengenai bentuk-bentuk partisipasi sesungguhnya, Kang Idam? Partisipasi tadi kan ada partisipasi elektoral dan sebagainya. Sebenarnya bentuk-bentuk partisipasi yang bisa saya jelaskan itu secara luas itu bagaimana? Saya mungkin saya spesifik bicara tentang partisipasi elektoral. Nah, yang tadi saya bilang siklus pemilu ada pra,
elektoral, ada elektoral itu sendiri atau selama tahapan penyelenggaraan pemilu yang kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu selama setidak-tidaknya 20 bulan. Kita fokusnya di situ. Saat ini saat dimana kita semua bisa berpartisipasi. Partisipasi dalam bentuk apa? Ya, pertama kita bisa mendiseminasi informasi tentang voting day, hari pemungutan pemilu serentak 2024 yang kebetulan KPU Republik Indonesia sudah menetapkan itu dalam sebuah keputusan. Kenapa voting day atau hari pemungutan suara ini harus disosialisasikan? Karena itu adalah puncak di mana kita merayakan kedaulatan. Kedaulatan diri kita sebagai rakyat. Kita menggunakan hak pilih kita untuk menentukan siapa yang menempati pos-pos di eksekutif dan di legislatif nanti. Jadi itu adalah hari bergembira, hari di mana kita merayakan kita sebagai warga negara yang betul-betul memiliki kedaulatan yang sudah dijamin dalam Konstitusi 1900, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu, mendiseminasi informasi tentang hari pemungutan suara. Karena diseminasi informasi hari pemungutan suara itu akan menjadi early warning system, sistem peringatan dini bagi kita semua, di mana kita sebentar lagi akan menyongsong tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ya, kemudian bagaimana Kang Idam membandingkan proses partisipasi di Indonesia dengan negara-negara lain? Tentunya bicara tentang komparasi, itu kita akan bicara tentang hal yang lebih dan hal yang kurang. Tapi sebelum bicara tentang hal yang lebih dan hal yang kurang, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa pada dasarnya hari ini bicara tentang komunikasi di dalam demokrasi maupun khususnya dalam demokrasi elektoral antara negara Indonesia dengan negara-negara yang katanya terkategori sebagai negara-negara maju pada dasarnya sudah sama. Kenapa saya katakan demikian? Dari sisi infrastruktur infrastruktur komunikasi. Karena kita menggunakan teknologi smartphone, kita menggunakan teknologi internet yang sama. Betul sekali. Yang dimana kita semua ketahui bahwa satu internet teknologi tersebut menghilangkan batasan-batasan ruang dan waktu. Kapanpun kita dapat berkomunikasi, kapanpun kita dapat mengakses informasi, kapanpun kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang kemajuan, kecuali memang kita mengalami diskoneksi. Tapi hari ini juga pemerintah di daerah masing-masing ataupun tempat-tempat publik pada umumnya itu sudah menyediakan akses wifi yang dimana bisa diakses. Artinya dari sisi infrastruktur komunikasi itu merupakan modal besar bagi kita untuk meningkatkan partisipasi. Ada dorongan misalnya publik sering membanding-bandingkan bahwa kita kan masih manual menggunakan surat suara. Kemudian ke depan kira-kira bagaimana peluangnya menggunakan e-voting? Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 itu memang sudah memungkinkan bagi bangsa ini untuk menyelenggarakan pemilu dengan menggunakan teknologi elektronik atau electronic voting atau e-voting atau internet voting. Tapi di sana mensyaratkan tidak hanya dari sisi infrastruktur dan pembiayaan, tapi juga persoalan kompetensi komputasi atau keterampilan dalam menggunakan teknologi tersebut. Ini juga harus dipertimbangkan. Tapi tentunya ada pembahasan yang menarik yang perlu sekiranya nanti ke depan mungkin di kita semua sebagai penyelenggara untuk melakukan kajian tersebut terkait dengan digital footprint, jejak digital. Betul. Selama kita menggunakan teknologi digital, sudah pasti kita ada yang namanya digital footprint. Betul. Jejak digital. Coba kita tengok dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, salah satu asas penyelenggaraan pemilu itu adalah rahasia. Digital footprint ini harus ada payung hukum yang mengatur teknisnya seperti apa, sistem keamanannya bagaimana cyber security-nya itu seperti apa, harus dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya kalau e-voting itu mau dilaksanakan, taruh misalnya tidak cocok untuk pileg misalnya, tetapi untuk tingkatan misalnya pilgub atau pilpres, bagaimana? Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 85 di sana sudah dijelaskan tentang
mekanisme pemberian suara melalui teknologi elektronik. Ya. Itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang yang jadi masalah adalah memastikan teknologi tersebut dapat menjaga kerahasiaan pilihan politik pemilih. Betul sekali. Karena kalau ini kerahasiaan tidak bisa dijaga, problem. Ya. Maka itu telah dianggap gagal. Karena prinsip pemilu dan pemilihan Rahasia. jurdil yang di dalamnya ada prinsip Rahasia. Nah ini ya. Terus yang selanjutnya ini bicara tentang cyber security, Ya. tentang keamanan, ya keamanan digitalnya. Ini juga harus diperhatikan. Nah, jangan-jangan ya karena kurang memperhatikan pada aspek itu, ketika kita menggunakan e-voting kita diretas. Nah, kalau sudah diretas, ini tidak hanya pada persoalan lemahnya teknologi atau lemahnya kedaulatan teknologi yang digunakan, Tapi masalah trust juga. nah, tapi persoalan public trust, Ya. kepercayaan, terhadap dan penyelenggara. dalam prinsip penyelenggaraan pemilihan ada yang disebut dengan akuntabilitas publik. Jadi masih jauh ya untuk kita. Ya, Oke. semua itu bisa asal dipersiapkan dengan matang. Tentunya menggunakan teknologi itu harus didukung juga dengan kebijakan Ya. pendanaan, Ya. financial policy-nya. Iya. Kemudian untuk poin pertanyaan mengenai kan selalu ada dua istilah, pendidikan pemilih dengan pendidikan politik. Sebenarnya apa yang berbeda sesungguhnya di situ? Political education dengan voter education, nah, tentu beda. Tadi yang saya bilang ada partisipasi elektoral dan ada partisipasi non elektoral. Partisipasi non elektoral ini pada dasarnya seringkali disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi warga negara di luar masa penyelenggaraan pemilu. Luar tahapan lah. Di luar tahapan. Nah, begitu juga dengan pendidikan politik. Siapapun bisa melakukan pendidikan politik, ya, karena itu bagian dari hak warga negara, ya, hak warga negaraan, civic right kita. Ya, Nah, betul. sehingga pendidikan politik seringkali disebut dengan istilah civic education. Lalu bagaimana perbedaannya dengan yang namanya pendidikan pemilih? Pendidikan pemilih. Ya, pendidikan ya yang diberikan kepada para pemilih, kepada mereka yang memiliki hak pilih, ya, kepada mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu namanya pendidikan pemilih. Materinya apa? Mulai dari persoalan hak-hak konstitusional pemilih sampai pada persoalan teknis, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Itulah pendidikan pemilih. Dan di dalamnya ada bagaimana pemilih berpartisipasi dalam tahapan kampanye pemilu maupun pemilihan. Karena kampanye adalah masa-masa yang sangat krusial untuk menentukan kualitas pemilu, baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif. Substansi dan Ya, substantif maupun prosedural. tapi bagaimana membandingnya dari pelaksanaan tahun-tahun kemarin ini dengan ke depan ini, karena objek pemilih kita kan akan berbeda ini Kang Ida. Ya, kita akan bertemu dengan generasi Z misalnya, yang lebih familiar dengan atau malah lebih lincah dengan gawai ini gitu. Para ahli studi komunikasi media ya, lebih spesifik lagi Ya. komunikasi media baru atau yang dikenal dengan istilah internet. Nah, seperti Mick Frensky, Ya. generasi Z ini disebut dengan digital native. Ya, ya. Nah, digital native, pribumi digital. Kalau generasi Y, generasi Y atau yang disebut dengan generasi milenial, ini adalah digital imigran. Nah, Jadi kalau kita ini generasi apa ini? saya generasi X. Urban ya gitu. Ya. Saya nih generasi X, Oke. tetapi mesti diingat, Iya. belum tentu generasi X dan Iya. generasi Y ini terbelakang dari sisi literasi digital. Literasi ya, betul. Pada umumnya mereka yang terkategori digital native memang
tumbuh kembangnya bersama dunia digital berpotensi memiliki literasi digital yang lebih baik. Yang lebih baik. Tapi belum tentu. Iya, Karena iya. terbukti ketika Bang Adi mengoperasikan teknologi digital, internet dan sebagainya, Bang Adi tidak sekedar memiliki literasi, Iya. tapi juga memiliki skill komputasi yang lebih baik. Iya, iya. Buktinya pada hari ini, dimanapun kita bisa lakukan podcasting, ya kan? Bisa melakukan podcasting, kan? Iya, betul. Ini bukti bahwa Bang Adi tidak sekedar literasi, tapi skill komputasinya yang Iya, baik. iya. Ya, menarik sekali para pemirsa dengan di podcast. Beliau memang bacaannya tentang elektoral ini cukup lancar gitu ya. Nah. Kebetulan memang sekolah saya di sana. Ya, kalau kemarin yang doktoralnya itu Saya- disertasinya tentang apa? Berkaitan dengan komunikasi politik. Oh, tentang komunikasi politik memang. Bisa nggak dijabarkan sedikit? Lebih spesifik lagi komunikasi politik profesional. Ternyata ya di situ ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Kajian saya tentang political consultant. Seperti apa? Dalam konteks pemilu. Ya, memang pemilu kan? Ya. Cocok lah beliau lolos. Saya sejak 1999 sudah berkecimpung dalam electoral activism. Oh iya. Aktivisme elektoral, Iya. dalam hal ini pemantau pemilu. Ya, election observer. Iya. 99 saya sudah di Unprel, Dan Prel, ya betul. University Network for Free and Fair Election. Iya. Kalau kami dulu relawan KIP di Relawan daerah ya. Sama. Sama ya. Electoral activism. Bagaimana Kang Ida melihat itu? Karena sepertinya peran-peran civil society tahun 99 itu berbeda dengan apa yang berkembang 5 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir. Bagaimana Kang Ida menilai itu sebagai seorang dokter politik itu? Ini pertanyaan yang menarik bagi saya rekan-rekan. Selain mengaktifasi ingatan saya tentang peristiwa reformasi politik, Iya, betul. ya. Dan pada waktu itu saya masih kuliah S1 di hari-hari mungkin di semester akhir, Iya, iya. ya. Jadi ini sejenis nostalgia. Iya. Ya. Disinilah kehebatan Bang Adi dalam merumuskan storytelling. Yang dimaksud Storytelling adalah- itu ya. Storytelling. Oh, ini yang dimaksud kemarin ya? Ya, Oh iya, iya. dalam pertanyaan. Iya. Ya. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semua untuk mereview perjalanan reformasi Iya, betul sekali. politik. 2023 sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati reformasi politik seperempat abad. Iya, betul sekali. 25 tahun. 98 ya? Iya ya. 98 Betul ya. 2023 Iya. bangsa ini melewati tahap reformasi politik 25 tahun, dan kita ketahui semua hari ini kita bisa menikmati kebebasan politik Iya. untuk menentukan siapa yang menempati jabatan-jabatan di pemerintahan atau eksekutif atau di legislatif, itu karena akibat output ya. dari reformasi Reformasi. politik. Iya. Karena tanpa reformasi politik hampir tidak mungkin sepertinya ada yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen pertama sampai dengan amandemen yang keempat. Nah, disitulah kemajuan kita, disitulah komitmen kita untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia kembali ke demokrasi konstitusional sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Bagaimana Bung Hatta pada bulan November 1945 dengan maklumat Presiden ke-10, beliau ingin membangun peradaban demokrasi elektoral dengan memberikan kebebasan pendirian partai politik dan mempersiapkan pemilu pada tahun 1946 yang kemudian baru terwujud pada tahun 1955 ya, walaupun di beberapa daerah di Jogja, di Manado juga. Manado itu sudah ada yang namanya penyelenggaraan Minahasa ya kalau Manado. Minahasa ada penyelenggaraan pemilu yang sifatnya lokal. Iya. Tapi itu semua karena gagasan besar dari para pendiri bangsa seperti Bung Hatta. Iya. Nah, terkait dengan semangat
demokrasi kita, lebih spesifik lagi demokrasi elektoral kita, khususnya kalangan masyarakat sipil, kalau dibilang mengalami penurunan bisa benar, tapi kalau dibilang itu tidak mengalami penurunan juga bisa benar. Ya, tapi yang jelas pada kesempatan ini kita memiliki kesempatan yang lebih besar ketimbang pada tahun 1998. Ya. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki teknologi. Salurannya berbeda gitu ya? Salurannya berbeda, salurannya sangat memungkinkan bagi kita untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral kita, memperbaiki literasi politik warga negara, lebih spesifik lagi literasi pemilih. Dan hari ini yang terpenting adanya kebebasan komunikasi dan informasi. Itu adalah modal dasar bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokratisasi kita menjadi lebih matang. Itu. Dan semangat seperempat abad reformasi politik harus digelorakan oleh kita semua, khususnya generasi muda, karena 98 saya terlibat dalam aktivitas demonstrasi 1998 1998 dan 1999 ya. Kemudian kita menyinggung tentang sumber daya manusia. Kan ada dua aspek ini tentang itu. Misalnya sumber daya di internal kita di sekretariat misalnya, lalu sumber daya manusia yang akan ad hoc nanti, yang jumlahnya itu jutaan gitu kan. Bagaimana Kang Ida memanggil mereka ini untuk terlibat seperti harapannya tadi? Kalau melihat supaya aktif menjadi penyelenggara dan sebagainya. Melihat perjalanan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam pola rekrutmen ini memang sangat dinamis. Antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, satu kabupaten dengan kabupaten betul lainnya. sekali. Tidak bisa kita generalisasi. Betul. Ya, kalau kita secara umum kita berikan catatan, tentunya setiap daerah memiliki catatan-catatan tersendiri. Ya, tapi tentunya secara umum semangat mendedikasikan diri untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu dengan terlibat dalam badan ad hoc itu cukup tinggi. Kita bisa lihat pendaftaran PPK, kita bisa lihat pendaftaran PPS, kita bisa lihat pendaftaran Panwascam, kita bisa lihat pendaftaran PPL, petugas pengawas lapangan, atau PKD ya, PKD, pengawas kelurahan ya, ataupun Pantarli, PPDP, ya kan, ataupun KPPS. Secara umum kalau menurut saya dari sisi nasionalisme pada dasarnya tidak ada masalah. Walaupun memang ada di beberapa tempat yang seringkali ada yang mengalami kesulitan. Khususnya misalnya merekrut KPPS. Ya, itu pun problemnya karena persoalan kemarin ada batasan 2 periode. Maksimal itu ya. Maksimal 2 periode. Ya, tapi secara overall ya, secara keseluruhan menurut saya nggak ada masalah. Antusiasme, dedikasi dan nasionalisme warga kita cukup tinggi untuk menyukseskan pemilu dari pemilu ke pemilu kita bisa melakukan. Kalau secara mikro misalnya mencontohkan pengalaman di Jawa Barat, bagaimana menggambarkannya kalau di Jawa Barat kemarin? Relatif tidak ada masalah. Relatif tidak ada masalah karena populasi pemilih kita jauh lebih padat. Ya, ketimbang daerah lainnya. Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih tertinggi di Indonesia. Tahun 2019 memberikan kontribusi pemilih, daftar pemilih itu sebanyak 17,5% dari total keseluruhan pemilih di Indonesia yang sebanyak 192 juta dalam undang-undang. Seperti itu. Saya kira itu beberapa poin-poin besar yang beliau sampaikan untuk podcast kali ini, dan tentu kita menunggu beliau ya, karena sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai anggota KPU terpilih. Nah, apa kira-kira harapannya sebagai closing buat teman-teman anak muda di seantero Indonesia? Bagi rekan-rekan generasi muda, first time voters, millennial voters, rekan-rekan muda, harapan bangsa, masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita semua. Walaupun saya generasi X,
tapi saya punya semangat muda. Seperti Z. Seperti Z. Jadi masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Apalagi Indonesia punya visi Indonesia 1 abad atau yang disebut dengan Indonesia emas. Bagi pemilih pemula atau first time voters yang bisa jadi usianya hari ini sekitar 20 tahunan, 20 tahunan, 2045 adalah era-era kemasan rekan-rekan semuanya. Tidak ada negara yang maju tanpa demokrasi yang baik, lebih spesifik lagi tanpa penyelenggaraan pemilu yang dari pemilu ke pemilu semakin berkualitas. Itu semua adalah tanggung jawab kita bersama memajukan demokrasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Oke. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih atas atensi Anda melihat diskusi ini atau obrolan ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih dari saya dengan di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.